Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Sharing Knowledge dengan tema Supervisi Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi. Seperti ilmu padi semakin merunduk semakin berisi, begitu juga indahnya berbagi. Jikalau punya ilmu, kami tidak sungkan untuk membagi-bagi. Baik, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak yang kami hormati Kepala Mutu dan Supervisi, Bapak Rustam Hari, SOS MM. Yang kami hormati pula di sini telah hadir Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo, MPD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Membawa kambing pulang ke kandang, kambing di tengah jalan melompat-lompat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk datang, walau kondisi saat ini sedang tidak bersahabat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Sharing Knowledge Kegiatan Supervisi Mutu Pendidikan pada masa pandemi yang telah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pengantar forum nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi. Yang kedua, sambutan pengarahan oleh Kepala LPMP Jawa Timur. Yang ketiga, materi. Yang keempat, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta di sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk itu Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang telah tersedia di aplikasi ini. Jangan lupa juga mohon kepada Bapak Ibu bisa mengisi biodata yang linknya telah kami share atau kami cantumkan pada kolom chat. Acara yang terakhir adalah acara penutup. Acara ini akan dilaksanakan kurang lebih sampai dengan pukul 11. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama pengantar forum yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi. Kepada yang terhormat Bapak Rustam Hari, SOS MM, kami persilakan. Bapak Rustam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, Pak Dr. Ilham Raharjo MPD selaku narasumber, teman-teman moderator, host, co-host, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta video conference Sharing Knowledge Supervisi Mutu Pendidikan di masa pandemi. Peserta yang kami undang semuanya adalah terkhusus Bapak Ibu pengawas juga kepala sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Namun kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu pengawas juga Bapak Ibu kepala sekolah di luar provinsi, dan terima kasih atas perkenan hadir Bapak Ibu semuanya dalam video conference Sharing Knowledge Supervisi Mutu Pendidikan pada masa pandemi.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan tentang supervisi mutu pendidikan, khususnya pada masa pandemi, seperti yang seringkali disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita harus terus-menerus bergerak, tidak boleh berhenti, tidak boleh diam, dan kita terus-menerus beraktivitas, berinovasi, apapun suasana maupun kondisi yang kita hadapi demi kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, LPMP Jawa Timur tahun 2019 telah mendapatkan predikat WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi, predikat yang diperoleh dari Kementerian Pan-RB. Dan saat ini LPMP Jawa Timur sedang berproses untuk mengajukan diri menjadi calon satker dalam penilaian WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, predikat tertinggi untuk lembaga yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB. Kami sedang berproses untuk itu. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Dan sharing knowledge kali ini adalah bagian dari proses itu pada area pengungkit area manajemen perubahan. Salah satu programnya adalah sharing knowledge, berbagi pengetahuan kepada teman-teman internal LPMP Jawa Timur maupun kepada Bapak Ibu sekalian. Dan karena itu kegiatan kali ini adalah bagian dari proses untuk penilaian tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk berpartisipasi, untuk bergabung pada kegiatan pagi ini. Pak Toto selaku PLT Kepala LPMP Jawa Timur, kami laporkan bahwa partisipan sampai saat ini, detik ini sebanyak 138 dan insya Allah masih terus bergerak Bapak. Dan kiranya demikian laporan kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan di dalam pengelolaan Zoom meeting ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rustam Hari SSMM yang telah memberikan pengantar pada kegiatan ini. Acara berikutnya adalah sambutan pengarahan oleh PLT Kepala LPMP Jawa Timur yang sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, kami persilahkan. Terima kasih Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rustam sebagai Kasih PMS, teman-teman narasumber, Pak Ilham, yang ada di Mojokerto. Yang saya hormati juga teman-teman host dan host yang memfasilitasi kegiatan ini, Bapak Ibu pengawas khususnya ya yang hadir dalam forum sharing knowledge yang terkait dengan supervisi mutu pendidikan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun lewat daring dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya ingin menyapa dulu kepada teman-teman yang hadir ini semuanya. Ini pengawas ya, ada yang dari Papua ini juga berkesempatan hadir kembali, teman-teman dari Papua, kemudian juga ada khususnya di wilayah Jawa Timur ini ada Pak Karno dari Korwil di Blitar Kota, pengawas SMK ini, kemudian ada juga teman saya, teman sebangku
di SPG waktu itu ada Pak Juweni. Pak Agrip juga masih setia dengan kami yang dari Lamongan. Agrip, kapan kita nyanyi-nyanyi lagi Pak Agrip? Ini juga ada Bu Susiana dari Kabupaten Jombang. Dan juga teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, yang tetap setia dengan kami, Pak Mas Budi, ada juga Bu Susianti, Pak Langgeng juga ya. Monggo, kita nanti bersama-sama penyegaran kembali, karena saya yakin Bapak Ibu pengawas tahun kemarin sudah pernah mengikuti apa yang disebut dengan supervisi mutu pendidikan, dan Pak Ilham nanti akan mungkin merefresh kembali pengetahuan kita tentang supervisi mutu pendidikan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini juga GTK, Dirjen GTK juga membuka atau memulai kegiatan webinar yang akan dilaksanakan sebulan penuh. Mas Iwan Sahril tadi yang membuka, beliau menyebut Dirjen GTK itu menyebut Mas, dipanggil Mas juga seperti Mas Menteri, ya, Mas Iwan Sahril tadi menyebut bahwa kondisi kita itu diharapkan nyaman dalam ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu, tadi beliau menyebut kita sudah mulai merasakan nyaman, hidup nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu sebagai pengawas nanti melakukan supervisi mutu pendidikan itu tidak nyaman. Jadi kita bisa melakukan supervisi dengan nyaman dalam kondisi ketidaknyamanan. Nah, ini Bapak Ibu juga membuka ruang bagi kita untuk berinovasi, berkreasi, bagaimana kita tetap melakukan supervisi terhadap sekolah, terhadap satuan pendidikan yang menjadi binaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang digagas oleh seksi PMS ini menjadi ruang, menjadi wadah untuk bertemu, bisa berbagi pengetahuan bagaimana kita melaksanakan supervisi mutu pendidikan dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mulai ya, artinya 3 bulan terakhir ini kita merasakan bagaimana kondisi ketidaknyamanan. Guru-guru di sekolah juga merasa kurang nyaman ketika awal-awal, tapi kita dalam tanda petik harus dipaksa untuk nyaman dalam kondisi ketidaknyamanan ini. Bapak Ibu sekalian, 2 jam mungkin akan disiapkan oleh teman-teman PNS, akan memberikan kesempatan kita untuk berbagi, dan semoga semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan kalau mungkin masih ada hal yang perlu kita sharingkan kembali, bisa kita programkan. Nah, PMS juga 3 hari ke depan ini ya, hari Senin, Selasa, Rabu ini membuka kegiatan sharing knowledge. Monggo Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, besok masih bisa untuk mengikuti kegiatan sharing knowledge dengan materi yang berbeda. Bapak sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing knowledge supervisi mutu pendidikan akan menyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Kepala LPRD Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, yang telah memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Baiklah, marilah kita memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi supervisi mutu pendidikan pada masa pandemi oleh Bapak Dr. Ilham Raharjo MPD. Beliau merupakan narasumber pelatihan supervisi mutu pendidikan tingkat provinsi di LPRD Jawa Timur. Beliau juga merupakan tim perancang instrumen monitoring dan evaluasi supervisi mutu pendidikan LPRD Jawa Timur. Beliau narasumber pelatihan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan SPMI
Begitu juga beliau juga tergabung menjadi tim pengembang kurikulum 2013 tingkat nasional dan juga tergabung menjadi tim pengembang penguatan pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013 di Direktorat Pembinaan SD Dirjen PAUD di Dasmen Kemdikbud. Baik Pak Ilham, waktu yang tersedia kurang lebih 50 menit. Monggo kepada Pak Ilham kami persilakan. Baik, terima kasih. Cek suara dulu Mbak Betty. Gimana suara saya? Jelas Bapak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Toto, Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Rustam, selaku Kasih, PMS, teman-teman panitia Mbak Betty, Mas Heryono, dan teman-teman panitia semua. Nah ini serta yang terakhir adalah senior-senior saya, sahabat-sahabat karib saya, Bapak Ibu pengawas, khususnya di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas segala nikmat rahmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagaimana mestinya. Semoga kita tetap diberikan karunia sehat ya, Bapak Ibu ya, terutama sehat. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya, Mbak Betty ya. Bapak, iya Bapak, monggo. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mulai Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala PLT, dari Bapak Kasih tadi, di situasi apapun kita, Bapak Ibu, tetap terus bergerak. Nah, ini sebagai pemanasan, mungkin sebagai pemanasan untuk program LPMP, nanti ada pelatihan lagi tentang supervisi mutu pendidikan. Ini mengawali untuk pemanasan dulu, yaitu supervisi pendidikan di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang saya sampaikan kurang lebih 50 menit nanti, Bapak Ibu, itu ada 3 mekanisme supervisi. Nah, mekanisme supervisi ini saya tidak memberi garam di lautan. Bapak Ibu pengawas tahun lalu melaksanakan ini supervisi di sekolah masing-masing, juga didampingi oleh dari LPMP. Kemudian yang kedua, ini rekomendasi dan pendampingan supervisi. Di dalam mekanisme itu ada tahapan namanya rekomendasi dan pendampingan. Ini nanti yang akan jadi strength yang pokok yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah bagaimana pelaksanaan supervisi di masa pandemi. Nah, ini nanti akan saya simulasi Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, di Jawa Timur hanya kota Madiun ya yang zona hijau yang diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran, itu pun dengan syarat yang ketat. Yang lainnya masih belajar dari rumah, termasuk juga supervisi dari rumah. Bagaimana nanti? Yang nanti akan saya simulasikan. Baik, sebelumnya kita dengarkan dulu Bapak Ibu curhat dari orang tua. Ini kalau tidak salah saya himpun mulai awal pandemi dulu itu. Jadi teman-teman guru itu ibarat kena musibah ya, tenggelam ini itu, apapun yang ada di sekitarnya itu dipegang demi selamat, termasuk teman-teman guru. Jadi belum siap untuk mengajar di situasi pandemi. Nah, ini salah satu icebreaker ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah viral Bapak Ibu. Mbak Betty terdengar suara videonya? Iya. Oh.
Berantem, nomor 4 ini berantem Bapak Ibu. Paham Bu. Di IPP saat ini banyak sekali orang tua yang menganggap ini tantangan. Nah, itu provisi nanti adalah membantu dari gurunya ini Bapak Ibu. Nah, ini saya nanti gitu. Sebentar lagi kegiatan pembelajaran dimulai di masa pandemi ini. Pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online karena tidak bisa bertatap muka. Nah, 4 ini Bapak Ibu kurang lebih yang jadi keluhan teman-temanku. Laptop saya modelnya lama dan kameranya rusak dan permasalahan lain terkait dengan gawai. WiFi tidak punya, paket data terbatas. Kadang datang ke sekolah dulu agar dapat sinyal WiFi. Ini terkait dengan sarana nomor 1 dan 2. Sarana untuk pembelajaran online. Nomor 3, mengajarkan online-nya bagaimana. Terus yang keempat, cara mengajar online itu yang bagaimana sih? Jadi masih banyak teman-teman guru, kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Nah ini kembali lagi, terus apa tanggung jawab kita itu LPMP dalam melaksanakan supervisi mutu. Ini kita sudah tahu semua definisinya, yaitu proses mengawal upaya peningkatan mutu. Kita sudah tahu mutu itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari keluhan guru tadi dan keluhan wali murid tadi itu mengganggu mutu di standar sarana prasarana dan standar proses pembelajaran. Jadi mengawal upaya peningkatan mutu di sekolah oleh LPMP dan pengawas sekolah. Nah ini Bapak Ibu mekanismenya seperti itu, evaluasi dan seterusnya. Ini tidak saya jelaskan secara detail karena Bapak Ibu pengawas sudah paham. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Ini masih ingat Bapak Ibu ini? Kita reuni dulu. Saya masih ingat di LPMP pelatihan 4 hari supervisi mutu menuju ke sekolah yang telah ditentukan di LPMP. Ada yang naik kendaraan sendiri, ada yang naik mikrolet, sampai kepanasan. Terus dibagi tim, ada yang melakukan bagian A. Masih ingat ya Bapak Ibu, bagian A ini mengecek tentang pemahaman sekolah terhadap SNP dan pelaksanaan SDMP melalui wawancara ini. Bagian B adalah ingin mengetahui manajerial dengan kepala sekolah. Kalau salah di SD Kutisari dulu ini. Kemudian bagian C adalah proses pembelajaran.
Dan bagian B adalah bagaimana SKL siswa itu. Bapak Ibu. Nah ini saya mengingatkan lagi, review lagi, aspek-aspek yang disupervisi itu ada 4 secara umum itu. Bagian A, bagian B, bagian C. Ini di situasi normal ya Bapak Ibu. Normal itu belum pandemi corona ini. Nah, di masa pandemi ini apa Bapak Ibu? Nah, itu dikelompokkan permasalahan seperti yang saya katakan tadi di keluhan guru tadi itu. Nah, ini sarana. Banyak saudara-saudara kita, sekolah-sekolah kita, terutama yang di daerah 3T itu, akses listrik itu belum ada. Nah, ini mau melaksanakan pembelajaran supervisi online bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Terus gawe atau gadget atau sejenisnya, handphone, tablet, dan seterusnya itu. Ini juga termasuk sarana prasarana. Yang ketiga adalah koneksi internet, wifi, paket data. Nah ini kalau Bapak Ibu pakai paketan pun kalau selama 2 jam berapa giga sudah Bapak Ibu. Ini sekali. Nah nanti kalau guru mengajar berkali-kali, nah ini jadi koneksi. Jadi semua sudah lengkap. Listrik ada, gawe ada, koneksi ternyata terhalang oleh sesuatu sehingga lemot begitu. Ini Bapak Ibu di manajerial. Berikutnya adalah bagian C ini Bapak Ibu. Ini kebutuhan saat ini. Nah, kemampuan guru di dalam penggunaan media pembelajaran online ini Bapak Ibu. Ini yang kalau enggak, saya belum membaca hasil survei sih, tapi kalau saya lihat dari pelaksanaan pelatihan-pelatihan online itu masih banyak teman-teman guru yang lemah. Kemarin saja saya cek buat Google Site ya. Google Site itu kan sederhana sekali. Tidak butuh orang pandai IT, tidak butuh orang pinter, tapi mau saja itu juga banyak yang belum mau. Ini Bapak Ibu, kalau menurut saya kebutuhan pokok di pembelajaran online ini wajib dikuasai oleh guru. Bagaimana penggunaan Google Drive, Google Form. Nah sekarang lagi tren Google Form, soal-soal dibuat secara online anak-anak, jawabnya di portal-portal pembelajaran ini. Ini juga tak kalah pentingnya karena sebagai gurunya anak-anak di siswa nanti, di rumah nanti. Google Classroom, ini saya beri tanda tebal Bapak Ibu karena saya nanti mempraktekkan supervisi mutu pendidikan dengan aplikasi Google Classroom. Gratis ini Bapak Ibu, cukup mudah. Terus kalau sudah paham teman-teman guru, kalau sudah mempunyai sarana ini, dan sudah menguasai kemampuan online, baru pembelajarannya itu bagaimana. Nah ini Bapak Ibu, kurang lebih hal pokok yang perlu kita jamin, kita bantukan kepada teman-teman guru LPMP dan Bapak Ibu pengawas. Baik, ini mekanismenya, materinya, mekanismenya itu kita sudah tahu semua, mulai memetakan dan validasi kondisi sekolah. Jadi di situasi pandemi ini supervisor dituntut untuk memetakan, memvalidasi kondisi sekolah. Datang ke sekolah, nah ini kalau datang ke sekolah ini bahwa kemungkinan kalau di daerah merah, hitam seperti Surabaya Raya ya mungkin, nah ini melalui online. Memberikan rekomendasi juga solusi pendampingannya juga melalui online. Evaluasi dampak juga begitu. Nah ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan tadi. Jadi ada tiga kebutuhan tadi itu. 1, sarana prasarananya. 2, kemampuan menggunakan medianya di Google Drive, Google, kemudian merangkum dalam pembelajaran dan penugasan. Baik Bapak Ibu, satu persatu Bapak Ibu ya saya bahas ini mengingatkan lagi dan saya hubungkan di masa pandemi. Langkah pertama di supervisi mutu pendidikan adalah supervisor memverifikasi dan memvalidasi
kondisi sekolah saat ini. Nah, ini berdasarkan rapot mutu, nah, kita sudah tahu semua di PMP itu sudah di cut off ya loh Ibu ya, ada sesuatu. Kemudian kalau melakukan observasi mungkin tidak boleh Bapak Ibu karena masa pandemi. Mungkin wawancara boleh, tapi dengan cara online. Diskusi terpumpung pun juga dengan daring. Studi dokumen pun dengan daring. Nah, caranya bagaimana nanti? Nah, nanti ada sesi berikutnya. Nah, memvalidasi atau memantau kondisi sekolah ada 4 bagian. Tadi saya berbicara begini, kurang lebihnya secara garis besarnya seperti ini. Pemahaman standar, sosialisasi standar, penerapan siklus SPMI. Singkatnya ini memotret sekolah itu sudah paham belum tentang SNP dan pelaksanaan SPMI. Nah, yang 5-8 ini adalah tentang manajerialnya, bagian B tadi. Bagaimana dokumen 1 sekolahnya, dokumen 1 ini tahun ajaran baru, sudah siapkah sekolahan di dokumen 1 di masa pandemi? Ini mungkin sama atau beda? Ya jelas berbeda Bapak Ibu, dengan masa normal dan kondisi halaman ruangan sekolah sudah disemprot desinfektan atau belum, SK pemberian tugas, sarana pembelajaran daring. Nah, ini yang saya tebalkan tadi itu yang jadi permasalahan tadi itu. Bagaimana sarana pembelajaran daring di sekolah itu bandwidth-nya sudah ada internet kapasitasnya, bandwidth-nya itu sudah cukup enggak? Kemampuan guru menggunakan media online. Nah, ini ada akselerasi pembelajaran internet, kita dipaksa untuk belajar di internet tadi. Berikutnya pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu hal-hal yang dipetakan. Yang hitam-hitam ini yang situasi pandemi. Kalau yang lainnya saya kira Bapak Ibu sudah paham semua itu. Yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah dipetakan, divalidasi, maka langkah berikutnya adalah dianalisis. Ditentukan mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Nah, seperti dulu Bapak Ibu, hal yang sudah baik dan yang belum baik itu yang mana? Misalnya saja 90% sudah memahami standar, telah menyosialisasikan standar, menerapkan siklus SPMI. Bisa menyimpulkan ini caranya bagaimana, apa dikira-kira, apa datang ke sekolah, padahal kan tidak boleh. Nah, nanti ada caranya di sesi akhir nanti. Nah, anggap saja yang belum baik, seperti yang saya katakan tadi itu, 4 hal tadi itu. Sarana pembelajaran daring. 80% guru belum bisa menggunakan media online. Misalnya saja seperti itu. Terus 90% guru kesulitan melaksanakan pembelajaran daring. Gimana sih cara mengajarkan online itu? Terus 90% pemberian tugas membebani siswa dan orang tua siswa. Karena tidak punya kemampuan pembelajaran online sehingga model pembelajaran offline dibawa ke online itu. Nah, ini selanjutnya setelah tahu ini, maka diberi rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Nah, diberikan solusi Bapak Ibu supervisornya. Jadi analisis yang belum baik tadi, yang sudah baik tadi itu diberikan solusi. Fokus kita, ya mungkin kalau ini skala prioritas, mungkin yang paling mendesak itu yang utama. Nah, solusinya adalah ini, misalnya saja Bapak Ibu, sudah jelas Bapak Ibu, kita sudah tahu semua, kalau sarana pembelajaran daringnya masih kurang, maka rekomendasinya adalah pengadaan sarana. Kalau 80% guru belum bisa menggunakan media online, maka rekomendasi dari supervisor adalah diadakan pelatihan tentang penggunaan media online. Dan ini sudah marak sekarang Bapak Ibu. Marak sekali webinar, pelatihan tentang penggunaan media online. Contohnya di Duta Rumah Belajar itu ya, di Pusdatin itu Bapak Ibu. Level 1, level 2.
Kemudian 90% guru kesulitan melaksanakan pembelajaran daring. Juga ada pelatihan guru, bagaimana melatih guru. Ini di LPMP beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan Bapak Ibu ini di seksi FPMP, pelatihan-pelatihan guru ini di masa tentang pembelajaran dan penugasan. Terakhir 90% pemberian tugas yang diberikan guru itu membebani siswa dan orang tua. Jangan dimarahi Bapak Ibu, teman-teman guru. Beliau tidak bisa memberikan tugas, mungkin belum punya ilmunya. Maka diadakan pelatihan agar nanti pemberian tugasnya lebih tidak membebani siswa. Ingat Bapak Ibu, yang diutamakan berkali-kali itu disiarkan oleh Mas Menteri atau media adalah siswa selamat dan sehat dulu ya Bapak Ibu, sehat dan selamat dulu. Siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya, PTK yang lainnya itu sehat dan selamat dulu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah itu rekomendasi tadi, diadakan pengadaan sarana, pelatihan guru, pelatihan itu selanjutnya adalah dituangkan di dalam RKAS. Itu Bapak Ibu, urutannya gitu ya. Nah, kita sudah tahu semua untuk dana BOS bisa dialihkan untuk pengadaan sarana atau pekerjaan lain di masa pandemi ini. Mungkin berubah ini RKAS-nya itu. Nah ini tidak saya bahas, Bapak Ibu pengawas sudah paham sekali nih, sudah membina ke kepala sekolahnya. Bagaimana penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran online itu. Oke, berikutnya pendampingan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menyarankan, berikan saran ini, dulu kan disuruh milih ya, guru-guru kepala sekolah itu. Disuruh milih mana yang paling urgen, mana yang paling diutamakan. Kemudian kalau sudah memberikan saran, maka Bapak Ibu pengawas mendampingi. Jangan lupa Bapak Ibu adakan pendampingan. Nah, kira-kira ketika sekolah mengadakan pengadaan pembelian sarana, pendampingan Bapak Ibu supervisor apa kira-kira? Nah, itu mungkin sebagai pengarah, mungkin sebagai penasehatnya, mengarahkan agar pembelajaran itu benar-benar efektif, efisien. Kemudian ada saran tentang pelatihan guru menggunakan Google Form. Nah, ini saya sendiri yang mendampingi melatih. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perannya Bapak Ibu supervisor di nomor 2 ini sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan guru. Fokus saja Bapak Ibu. Fokus saja misalnya penggunaan Google Form itu saja untuk membuat soal-soal online itu. Berikutnya nanti pelatihan guru lagi tentang apa. Jadi pendampingan ini adalah peran serta Bapak Ibu supervisor di dalam rekomendasi. Singkatnya itu tidak merekomendasikan saja, tapi ikut terlibat. Syukur-syukur terlibat yang paling dekat sebagai narasumber, mungkin nanti sebagai pendamping atau sebagai supervisornya juga, ya pengarahnya juga. Kalau tentang pandai IT itu di daerah pengawasan Bapak Ibu banyak teman-teman guru diidentifikasi nanti siapa teman-teman yang sudah pandai IT, nah itu dijadikan narasumber itu nanti untuk melatih teman-temannya sendiri. Nah Bapak Ibu, ini saran untuk rekomendasi dan pendampingan di masa pandemi. Ini saran saya ya. Baik, ini nanti di akhir sesi saja Bapak Ibu. Lanjutkan. Nah, ini bagaimana media supervisi? Apa media supervisi yang dipakai di pandemi? Bapak Ibu, saya merekomendasikan pakai Google Classroom, Bapak Ibu. Ini
cocok sekali Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sudah membuat itu Bapak Ibu kelas gitu ya, kelas ini umpama saja. Misalnya saja saya sebagai pengawas Bapak Ibu. Nah, maka saya membuat kelas-kelas di sini Bapak Ibu di Google Classroom. Betul-betul sekolahan misalnya saja, yang ini SD maju. Nanti saya kelompokkan ini SD maju. Ya, jadi salah lega saya sebagai supervisor, saya sebagai pengawas, ini sekolah binaan saya. Misalnya saja binaan saya sebanyak 20 misalnya saja. Ini terlihat juga yang terlihat. Terus SD Jaya, SD Unggul. Nah, disinilah Bapak Ibu proses kegiatan supervisi itu dilaksanakan. Nanti saya praktekkan slide. Berikutnya Bapak Ibu, kalau saya ingin mengamati pembelajaran di kelas bagaimana, maka berikutnya adalah, nah ini ada Google Classroom. Tetap menggunakan Google Classroom. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, ini ada guru telah menggunakan Google Classroom ini dengan siswa-siswanya Bapak Ibu yang di bawah. Ini gurunya, guru Classroom. Ini muridnya. Jadi proses pembelajaran di sini, aktivitas pembelajaran itu berupa apa saja? Berupa chatting, ya, chatting tanya jawab dengan kalimat-kalimat seperti chatting WA itu. Berupa upload foto, upload video, upload dokumen, tugas-tugasnya itu. Nah, Pak Muhammad Faisal ini, itu kepala sekolahnya. Jadi beliau juga mensupervisi kelasnya ini, gurunya ini masuk di kelasnya guru ini. Nah, saya ini sebagai pengawasnya Bapak Ibu melakukan supervisi. Jadi semua serba di dunia maya atau online. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin supervisi di pembelajaran guru-gurunya. Tapi dengan syarat proses pembelajaran online di dalam oleh gurunya sudah berjalan. Nah, pertanyaannya tadi, permasalahannya itu teman-teman guru masih banyak yang belum bisa menggunakan media-media pembelajaran online. Contohnya Google. Oke, Bapak Ibu, berikutnya saya simulasi Bapak Ibu. Nah, untuk Google Classroom saya kira saya tidak menggurui Bapak Ibu. Nanti ini di bahasan yang lainnya mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah paham Google Classroom, ada yang belum. Jadi Bapak Ibu di sini itu sudah tersedia gratis ya aplikasi Google Classroom seperti ini. Nah, kalau sudah dibuka Google Classroom, ini saya online Bapak Ibu. Ini hanya ingin, nah ini kelas saya Bapak Ibu, ini Google Class milik saya. Nah, kalau saya tinggal tambah kelas ya tinggal tambah saja sini buat kelas gitu. Nah, saya akan buat kelas. Misalnya saja kelas ini saya upamakan lembaga. Misalnya saja tapi karena itu SDN maju saya tadi juga ya, SDN cerdas misalnya saja. Ya, SDN ini ya buat ini ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Dan nanti aktivitas supervisinya itu bagaimana aktivitas supervisinya. Nah, ini saya sudah bisa membentuk kelas baru. Terserah kelas di sini adalah sekolah binaan saya. Coba Bapak Ibu sekarang saya lihat ke ini SD Maju ini. Nah, ini sudah ada dialog Bapak Ibu. Di supervisinya di sini. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu anggota TPNDS. Untuk kegiatan supervisi di masa pandemi ini kita laksanakan dengan cara daring.
Secara detail kegiatan ini dapat dilihat di tugas kelas. Terima kasih. Nah, ini ada tugas kelas Bapak Ibu di sini, di atas sendiri ini. Nah, tugas-tugas yang akan disampaikan oleh pengawas, saya selaku pengawas, saya nagihnya di sini. Nah, ini saya bagi petakan dan validasi, urutan tadi itu. Hasil analisis, rekomendasi solusi ke depan, pendampingan pelaksanaan solusi sampai evaluasi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Percakapan saya selaku pengawas dengan kepala sekolah dan TPMPS. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Selanjutnya mohon diposting. Nah, saya ini sebagai supervisornya Bapak Ibu. Berikan. Selanjutnya mohon diposting berkas-berkas berikut ini. Berkas 1, dokumen 1 tahun 2020. Berkas 2, RKAS tahun 2020. Ini contoh saja Ibu ya. Berkas RPP. Terus mohon diunggah halaman sekolah. Nah, nanti difoto atau di video. Karena supervisornya kan tidak bisa datang ke sekolah karena pandemi itu. Foto dan videonya kalau difoto, terus ruangan-ruangan kelasnya, gitu. Ini percakapan saya menggali data di sekolah itu. Kemudian kita lihat, nah ternyata tim TPMPS-nya, ini namanya IKRIMA ini, Bapak Ibu, ini hanya simulasi saja Ibu ya. Telah memposting Bapak Ibu atas permintaan saya tadi itu. Nah, ini diposting di sini. Kita lihat. Nah, yang telah diposting adalah sesuai, ini contoh saja ya. Nah, ini berkas belakang ini, berkas 1, dokumen 1. Sehingga saya melihat dokumen 1-nya di sini. Kemudian berkas 2 RKAS-nya. Nah, ini berkas 3 tentang RPP-nya, ini contoh saja ya Bu ya, simulasi saja. Terus tadi saya minta difoto, divideokan kondisi ruangan-ruangannya. Nah ini fotonya itu di sini. Misalnya saja seperti ini, videonya, sorry videonya. Nah itu Bapak Ibu sekilas tentang supervisi dilakukan secara daring. Banyak Bapak Ibu media-media. Hanya saja pakai WA Group juga bisa. Tapi kalau WA Group itu, nah seperti itu kita terbawa. Pakai Facebook juga bisa. Pakai Edmodo. Nah dulu kita pakai Edmodo itu juga bisa. Nah itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah, jadi itu nanti tanya jawab dan seterusnya secara online. Saya juga masuk di kelasnya guru. Nah ini saya juga masuk di kelasnya supervisi di kelasnya guru tadi itu. Nah saya kapanpun Bapak Ibu tidak harus itu pagi malam pun bisa masuknya kelasnya ini saja, kelasnya guru saya tadi Bu Asmaul ini. Nah, ya lihat ini. Nah ini ada sekitar 28 siswa ini. Saya pengawasnya ini Bu. Ini nama siswa-siswanya. Nah tugas-tugas yang telah diupload seperti ini. Nah ini saya bisa melihat apakah tugas-tugas yang diberikan oleh guru ini terlalu memberatkan, apakah sesuai dan seterusnya. Nah saya melihat di kelasnya guru ini tadi ada 30. Ada di sini. Juga saya lihat, nah ini belum diberi nilai, saja. Yang diberi nilai hanya 1 saja. Diserahkan 17, diberikan 11. Jadi singkat kata Bapak Ibu, kita masuk ke kelasnya, kelas online-nya guru dengan masuk seperti ini. Tadi namanya Google kelas tadi. Itu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan supervisi. Ya, waktu saya masih 15 menit Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi tentang saran rekomendasi untuk
saran untuk rekomendasi dan pendampingan. Sekali lagi, saya ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi media yang dipakai untuk supervisi mutu, kalau benar-benar itu tidak boleh tatap muka, tadi kita tetap jalan supervisi, tetap jalan apapun keadaannya. Tadi Bapak pimpinan di LPMD mengatakan seperti itu ya. Maka menggunakan sarana Google Classroom. Pertanyaannya, guru-guru saya belum bisa Google Classroom. Nah, rekomendasinya adalah pelatihan. Nah, itu kemudian itu tadi supervisinya ini, kemudian ini ke Google Class, kita pakai sarana untuk supervisi. Ya ini Bapak Ibu, yang menurut saya yang paling efektif menggunakan Google Classroom. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana rekomendasi pendampingan di masa pandemi. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, jadi mungkin ini sekedar sharing saja, ini juga sudah saya sampaikan di forum-forum pelatihan itu. Bagaimana strategi mengajar, ini tentang pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran di masa pandemi. Ini sebetulnya domainnya dikhususkan untuk guru sebetulnya, tapi Bapak Ibu kepala sekolah juga harus paham. Materi yang diajarkan di siswa selama pandemi itu ada 4. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah materi formil, yaitu KIKD itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini caranya Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, ini masa pandemi, berbeda dengan masa normal. Teman-teman guru banyak yang terjebak membuat perencanaan itu dari buku guru ya Bapak Ibu ya. Ingat, buku guru itu buku masa normal Bapak Ibu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bedah KIKD lagi. Bahkan saya secara ekstrim itu kadang ngomong ke teman guru, karena teman guru itu pakai buku, di buku teks itu seperti ini Pak ini. Nah, akhirnya saya sarankan sementara ditutup saja dulu buku gurunya, karena itu masa normal. Nah, sekarang itu kita masa tidak normal. Buat pemetaan KD semester 1. Jadi kemungkinan Bapak Ibu banyak yang prediksi kan ya, kita itu di kelas terus itu sampai bulan Desember itu katanya Bapak Ibu. Atau sampai November ya sudah, kita sudah siap lah. Maka dipetakan kemudian Bapak Ibu dibuat peta materi KD 1 minggu. Jadi singkatnya ini masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Dibuat 1 minggu. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu, kalau saya menyarankan membuat perencanaan itu 1 minggu Bapak Ibu. Kalau tiap hari ya boleh, tapi nanti teman-teman guru akan kedodoran. Mungkin hanya ya, poin-poinnya saja gitu. Ini yang dari sini nanti itulah Bapak Ibu akan muncul program tahunan, program semester, silabus dan lain-lainnya dalam masa pandemi itu. Jadi ini mulai nol lagi Pak Ibu. Belum ada buku panduan, belum ada buku teks di masa pandemi. Semua mulai nol Bapak Ibu, sehingga membuat adik-adik sendiri. Nah, ini tantangan bagi kita semua Bapak. Yang semula itu dulu kan kita teman-teman guru kan sudah itu cemepak gitu ya, program tahunannya sudah ada punyanya teman, kemudian buku teksnya ada, kemudian tinggal make lah gitu. Nah sekarang di masa pandemi ini semuanya belum ada. Baik, saya ulang lagi, koordinasi ya, untuk kelas 1 itu guru mapel SD, ini untuk jenjang SD, koordinasi dengan guru kelas. Nah, yang kedua, guru mapel di SMP, SMA, koordinasi antar guru. Ini jangan sampai seperti keluhan wali murid tadi, Bapak Ibu. Guru fisika memberikan tugas, guru bahasa memberikan tugas, guru IPS memberikan tugas pada hari yang sama. Nah, itu nanti yang membuat siswa tidak sehat karena terbebani di rumah. Nah, di
koordinasi Bapak Ibu. Senin itu misalnya saja di SMP 1 itu, SMP 1 kelas 7 misalnya saja, itu nanti apa saja, itu mapelnya apa saja. Jadi semua guru berunding untuk membuat pemetaan. Baru kalau pemetaannya sudah jadi, menyusun perencanaan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu yang KD itu. Jadi tiba saatnya teman-teman guru ini mengacu ke KD. Ini teman-teman banyak ini, teman-teman guru, terutama SD itu. Kalau mengajar itu yang dilihat buku gurunya itu ya. Jadi mana bukunya, mana LKS-nya, saya ajarkan gitu. Nah sekarang semua nol semua. Yaitu dimulai dari nol, menelaah KD. Kemudian, nah untuk telaah KD ini Bapak Ibu, ini sering ditanyakan guru. Bisa tematik, kalau tematik itu membuat pemetaan sendiri. Kalau Bapak Ibu masih mengacu pemetaan di buku guru, akan jadi penjajah itu nanti. Akan membebani guru sendiri itu. Sehingga membuat pemetaan sendiri. Kemudian mapel sesuai dengan buku teks. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu, membuat mapel KD tertentu. Artinya gini Bapak Ibu, semua guru, baik guru kelas maupun guru mapel, intinya adalah menelaah, jadi menelaah tentang materi-materi mana yang akan digunakan. Nah kalau sudah, dibuatlah rencana pembelajaran. Rencana pembelajarannya juga rencana pembelajaran online Bapak Ibu. Ini hasil kemarin kami pelatihan di LPMD dengan teman-teman guru itu. Wah saya senang sekali. Ternyata banyak yang pinter itu. Katakan saja ini misalnya saja materinya ini Bapak Ibu tadi. Materinya tentang matematika gitu. Siswa memperhatikan tayangan video di portal Rumah Belajar. Nah, klik. Jadi siswa nanti cukup klik di sini. Di sini. Sudah melihat video. Kemudian guru sudah menyiapkan. Siswa mengamati tayangan materi dari YouTube. Karena nanti yang sebagai guru siswa kita di rumah itu adalah ya ini yang jadi guru itu Bapak Ibu, portal Rumah Belajar, YouTube, nah kita arahkan. Siswa mengerjakan soal latihan di Google Drive berikut ini. Nah ini Google Drive-nya guru. Sehingga perlu pelatihan guru bagaimana menggunakan Google Drive ini. Jadi cukup klik di sini atau di scan QR-nya ini. Pembahasan oleh guru secara online menggunakan aplikasi Zoom. Ini Zoom yang gratis kan 40 menit Bapak Ibu. Semoga lah nanti itu. Penilaiannya juga begitu, diklik di. Jadi singkatnya Bapak Ibu, sebelum membuat perencanaan dan mengajar, kemampuan-kemampuan guru yang harus dimiliki guru adalah seperti ini. Portal pembelajaran, kemudian harus menguasai portal pembelajaran yang gratis dan lengkap itu Rumah Belajar Bapak Ibu. Kemudian video pembelajaran, membuat ini kalau enggak ada di YouTube, Google Drive, online meeting, Google Form yang tadi. Nah ini syaratnya harus dikuasai guru sebelum membuat itu. Berikutnya Bapak Ibu, ada yang membuat 1 minggu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini juga langkah terobosan yang cukup bagus Bapak Ibu. Ini lagi-lagi karena masa pandemi Bapak Ibu, maka sudah tidak detail lagi mungkin. Jadi kemarin itu ada di RPP teman-teman yang dikumpulkan itu pakai problem learning, problem. Lalu saya koreksi, itu loh jalan Mbak. Dengan pakai model pembelajaran project based learning, itu masa normal. Nah, begitu. Terus gimana? Yang poin-poin saja. Setelah didik membaca teks yang disediakan guru, klik ini. Peserta didik mendiskusikan dan seterusnya. Ini untuk hari Senin syaratnya itu. Ini hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya.
insya Allah Bapak Ibu, kalau ini RPP dibuat oleh teman-teman guru, ya insya Allah akan dilaksanakan sendiri. Kalau ini di copy paste oleh teman-teman guru yang lainnya, nah itu ya nggak cocok. Wong ini pembelajaran khas di kelasnya guru itu kan. Kurang 5 menit Mbak Betty ya, sebelum diingatkan. Kemudian ini Bapak Ibu ada lagi yang efektif lagi dituangkan dalam RPP Maya Bapak Ibu. RPP Maya artinya ya di Google Site. Ini juga gampang sekali dan masih banyak teman-teman guru yang sudah membuat Google Site. Yang saya memeriksa RPP-nya teman-teman guru ya dari RPP ini hanya dikirimi link saja. Kemudian saya klik. Nah, saya tahu ini RPP-nya. RPP-nya itu bentuknya tetap seperti ini, seperti ini. Tapi namanya Google Sheet ya seperti website-nya, website pribadi itu. Wah keren Bapak Ibu. Ini senang saya kalau teman-teman guru untuk membuat itu. Nah, ini ada RPP Maya, ada kelas Maya. Yang kelas Maya tadi itu Google Classroom yang saya demokan tadi itu. Tuh Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Mbak Betty untuk kegiatan ini. Sebentar Mbak Betty kurang sedikit. Kurang menit lagi. Oke, nah ini saya ingatkan kepada teman-teman pengawas, Bapak Ibu pengawas, jadi karena saya di pembelajaran itu apa sih materinya yang diajarkan oleh guru-guru itu selama masa pandemi, gurunya dari rumah, siswanya di rumah, maka materinya ini. Memang yang ideal nomor 1 tadi, coba saya jelentrehkan tadi. Kemudian psikologi siswa, maksudnya itu bakat siswa, multiple intelligence siswa. Atau materinya adalah solusi atas problem rumah. Gitu. Kamar kotor, ruangan yang kotor, atau profesi orang tua. Ini kemudian siapa yang mengajar? Yang mengajar siswa dari rumah itu adalah satu gurunya sendiri, langsung tatap muka seperti saya sedang Bapak Ibu saat ini itu, dan tidak langsung atau kalau dalam bahasa surat edaran itu pembelajaran daring dan luring. Kemudian sebagai pengajar lagi adalah portal-portal pembelajaran. TVRI ini yang sekarang sedang galak-galaknya rumah belajar dan portal. Sistem Google tanpa pandemi kita sudah melaksanakan. Dan yang terakhir adalah orang tuanya. Ini saya titip pesan ke orang tuanya. Ini banyak sekali sekarang yang jadi siswa itu orang tuanya. Adik saya sendiri, enggak usah jauh-jauh. Kalau ada ajaran kelasnya itu, dia yang nyemak, anaknya itu bermain. Yang kerjakan tugas orang tuanya juga gitu loh. Nah, terus ketika mengajari enggak bisa karena dia profesinya bukan mulai masalah-masalah dan seterusnya. Oke, saya kira itu Mbak Betty dari saya Mbak Betty tentang supervisi mutu di masa pandemi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham atas materi yang telah disampaikan terkait supervisi mutu pendidikan di masa pandemi COVID. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang sudah diajukan melalui chat. Ini mohon izin untuk share, sudah saya tuliskan. Di share feed Mbak Betty kalau bisa. Saya tidak melihat ya. Saya kumpulkan juga pertanyaan-pertanyaannya. Sudah bisa terlihat Pak Ilham? Belum. Nah, sudah. Sudah, Mbak.
saya baca dari Bapak Imron Kabupaten Gresik. Ada 3 siklus dalam Merdeka Belajar: komitmen dalam tujuan, mandiri dalam cara, dan refleksi. Bagaimana mengevaluasi Merdeka Belajar bila dikaitkan dengan pembelajaran di kelas yang masih didominasi oleh guru? Bagaimana inovasi LPMP menghadapi permasalahan tersebut? Oh ini. Kalau yang nomor 1 ini masa yang diceritakan masa normal ya, Pak Imron ini ya. Kalau di masa pandemi tadi sudah jelas yang mendominasi guru ya. Dominasi guru itu maksudnya melalui perintah-perintah, kemudian alurnya melalui chat dan pengumpulan tugas. Bagaimana mengelaborasi Merdeka Belajar bila dikaitkan dengan pembelajaran di kelas yang masih didominasi guru. Nah ini sudah umum sekali Pak. Intinya itu orientasi gurunya itu adalah orientasi mengajar ke siswanya ya Pak Imron ini ya. Ini yaitu pembelajaran siswa aktif, student center learning. Saya tahu ini mengapa kok didominasi oleh guru ini, saya tahu ini. Karena pemikiran mindset gurunya itu adalah mengajar untuk menyiapkan siswa menjawab soal tes, teaching to the test, hasilnya bagus, dan seterusnya. Dan juga mindset dari guru ini mengajar itu transfer knowledge, gitu, menyampaikan itu. Bukan 3 itu, menanamkan karakter, menjadikan anak literate dan kompetensi 4C. Bagaimana inovasi LPMP menghadapi permasalahan tersebut? Wah ini kami nggak kurang-kurang Pak Imron yang dilakukan oleh LPMP itu melalui pelatihan terutama itu di aktivitas yang lainnya itu baik secara resmi maupun tidak resmi itu termasuk ini inovasi LPMP menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan supervisi mutu ini. Di dalamnya ada pembelajaran tadi, bagian C tadi. Berikutnya Bu Husnul Probolinggo. Kompetensi guru sudah mampu dengan berbagai sarana daring, Google Classroom, Google Form, Drive. Permasalahannya adalah orang tua siswa belum memiliki sarana dan kemampuan memadai. Hanya tatap muka yang bisa dilakukan, karena tatap muka masih belum boleh ketutupan Pak. Bacaan aja Pak. Karena tatap muka masih belum boleh, maka solusi yang bisa dilakukan hanya pemberian tugas secara manual. Bagaimana solusi terbaik terhadap kelemahan ini? Ya kalau ini memang saya sulit jawab ya. Antara sarana itu sama sarana tadi itu gawe sinyal wifi dengan orangnya tadi itu ibarat 2 sisi mata uang. Kalau saya mengatakan itu ibarat kendaraan sama sopir itu gurunya sudah pandai Google Classroom tapi tidak punya kendaraan, tidak akan sampai ke Surabaya gitu. Nah itu solusinya saya tidak tahu ya cukup apa enggak, yaitu bos yang dialihkan ke sana. Kalau memang betul-betul tidak bisa Bu Husnul, ini kemarin itu dari teman Jember itu saya cukup tertarik itu ketika pelatihan kemarin itu. Jadi beliau itu membuat di lembar kertas seperti ini, kemudian berisi tugas-tugas itu, kemudian ke rumahnya anaknya diberikan itu. Pak, anaknya itu pandai, tapi orang tuanya tidak mampu, orang tuanya tidak mempunyai HP, dia tidak mempunyai HP, bagaimana nih? Nah, akhirnya ya itu tadi, berkorban ya, membuat di lembaran tugas terus ke rumahnya. Bu Siorini, ya, yang ketiga Bu Siorini ya, Mbak. Apakah dalam melakukan kegiatan supervisi harus menggunakan Google Classroom? Mengingat berbagai sarana daring sebagai tidak harus. Tadi sudah saya katakan tidak harus Google Classroom. Yang familiar saja WA bisa, WA Group bisa, WA Group. Jadi WA Group dari ini, kemudian Facebook juga bisa, Facebook. Edmodo dulu itu enggak betul.
bisa semuanya itu. Nah, menurut saya sendiri yang efektif itu adalah Google Classroom. Kenapa sih? Mudah mempelajarinya, kemudian mudah menggunakannya. Tidak apa-apa, tidak harus Google Classroom. Yang penting kedua belah pihak, antara supervisor, antara yang di supervision itu sudah. Kalau di WA group misalnya saja, khawatir itu kalau sudah buka WA group, nah itu akan terpancing buka chat-chat yang lain gitu. Kalau di Google Class itu fokus memang sudah dari situ tadi. Itu Mbak Betty, kelihatannya banyak lagi ada yang pertanyaan langsung mungkin. Atau saya baca di chat ini ya? Atau sudah hanya itu saja? Ada Pak, sebentar. Saya cek lagi. Kita bisa ajukan peserta untuk langsung bertanya ya Bapak, karena mengingat waktunya juga masih ada, Pak Ilham. Monggo langsung saja yang raise hand. Tolong dibantu, monggo Bapak Ibu peserta yang mau mengajukan pertanyaan sakit langsung raise hand. Tolong bantuannya nanti Mas Yogi, Pak Jaryono. Ada dari Pak Sutarjo, Mbak Betty. Pak Sutarjo. Ada, monggo. Ada yang Pak Sutarjo LA, ini karena penamaannya tidak berdasarkan ketentuan, tidak memakai daerah, saya tahu tidak tahu daerahnya mana. Kalau Sutarjo LA itu mestinya Lamongan. Silakan di unmute speakernya, Pak. Sudah bisa, Pak Sutarjo. Ya, terima kasih. Ya, kami Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin dari teman-teman guru dan pengawas itu membuat sebuah buku untuk pembelajaran luring dan daring, khususnya nanti pada semester 1 2020-2021. Materinya tetap mengacu pada kurikulum 2013. Nah, ini nanti kami nggak yakin betul bisa berjalan dengan baik karena kondisi wilayah. Mungkin kalau daerah perkotaan itu bagus, ya, mungkin bisa baik luring maupun daring. Tapi kalau daerahnya yang terpelosok nanti kemungkinan sulit untuk dilaksanakan. Nah, ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buku dari mana Pak? Yang menerbitkan, yang mencetak? Tim dari dinas, Pak. Oh, tim dari dinas. Kabupaten Lamongan Pak. Oh, iya. Langsung saya langsung Bapak. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah ketemu lagi nih reuni di sini. Sudah ada buku dari dinas. Wah, ini hebat ini. Sudah bergerak, sudah mampu. Tapi Bapak Ibu itu sebagai apa ya, kalau menurut saya ya, itu sebagai panduan, inspirasi. Pesan saya itu jangan apa ya, paksakan, wajib pakai buku ini gitu. Tadi saja sudah disampaikan banyak sekali perbedaan di tiap daerah, apalagi masalah sarana tadi itu. Terima kasih Dinas Lamongan sudah kreatif membuat itu. Tapi kalau menurut saya tadi itu bisa pakai itu atau memetakan sendiri, Pak. Gitu. Pasti sesuai dengan kondisi. Jadi bagus bentuk itu. Itu Mbak Betty, saya kira. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu. Monggo silakan raise hand. Dari Pak Yanto Hardianus, Korwil Makaran, silakan Pak. Mic-nya sudah dibuka. Korwil Makaran, silakan. Pak Yanto Hardianus, monggo. Orangnya masih
jalan-jalan. Atau dari chat Dari ini? chat. Oh, Oh iya. ada, Pak. Saya share lagi Pak, Iya. sambil saya tuliskan ini. Mbak. Ini banyak yang privat apa? Oh, panjenengan. Iya. Oh, nggih, monggo. Enggak apa-apa, saya Nggih. apa namanya? Saya tampilkan saja. Asalkan namanya tidak saya tampilkan. Saya share screen ya, Pak ya. Nggih, monggo Pak. Dengan. Nah, ini terbaca, Mbak. Nggih. Saged terbaca Bapak. Masih ada guru yang belum bisa menggunakan dan melaksanakan media online maupun pembelajaran secara daring di samping solusi dengan pelatihan. Apa solusi dalam waktu dekat? Karena pembelajaran sudah berlangsung. Wah, solusi selain dengan pelatihan, pelatihan ya langsung mapping saja ke temannya yang sudah bisa gitu. Intinya itu menguasai aplikasi online atau daring tadi itu ya, waktunya dekat. Kalau menurut saya tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, lebih cepat langsung teman-teman diajari. Kalau menurut saya tadi ada 4 tadi loh, Google Classroom, Google Drive, Google Form, apa tadi, tambahkan lagi Google Set tadi itu semua apa gratis semua Bapak Ibu, yang berbayar wifi-nya. Di lapangan, saya lanjutkan ya Pak. Di lapangan banyak kegalauan tentang kepastian kebijakan. Mohon ada format pemetaan tentang kondisi daerah sebagai dasar untuk membuat kebijakan khususnya pelaksanaan pelajaran. Nah ini Bapak Ibu, saya tidak tahu ya yang tanya ini. Sekali lagi sudah saya katakan tadi, itu betul-betul nol Bapak Ibu. Bukunya tidak ada, LKS-nya tidak ada, hanya panduan-panduan yang terakhir itu dari panduan keputusan 4 menteri itu, itu pun hanya untuk pelaksanaan ya, atau surat edaran Sekjen Kemdikbud itu. Sehingga ya ini mulai saat ini teman-teman guru sudah mulai menghadapi ketidaknyamanan, nyaman dalam suasana ketidaknyamanan, katanya Pak Dokter tadi seperti itu. Jadi dibuatkan sendiri Bapak untuk kondisi daerah tertentu ini tadi. Kalau bahasa guyonan teman-teman, jangan menjagakan panduan juknis dari pusat itu, nanti tidak jalan-jalan nanti. Terkait persiapan perangkat untuk tahun ajaran baru, guru binaan kami ajak untuk tetap berpedoman pada guru. Hanya untuk identifikasi KD yang akan dijabarkan, monggo, tidak apa-apa, tetap pakai buku guru, asalkan ingat tadi jangan ini biasanya teman-teman guru itu kan membuat sesuatu itu untuk eksternal, ini ditunjukkan sudah membuat, tapi tidak implementasi. Ini selalu nanti mohon ditanyakan Bapak Ibu yang tanya ini, memang apakah benar itu perangkat pembelajarannya implementatif, bukan hanya untuk syarat administrasi. Saya kira di masa pandemi ini sudah ada berguna lagi syarat administratif tadi itu. Sehingga langkah-langkahnya ya pokok-pokok tadi. Nggih, monggo, enggak apa-apa pakai buku guru. Senyampang tadi tidak memberatkan teman-teman guru siswa di alternatif lain yang bisa digunakan khususnya siswa SD lebih lengkap dari WA. Namun sederhana, monggo dicoba menggunakan Kaisalah. Wah, ini solusi yang bagus. Terima kasih. Nanti saya ini ilmu baru Kaisalah ini nanti saya googling nanti. Kalau saya ada informasi baru ini langsung saya kejar ini. Terus contoh RPP yang disampaikan Bapak tadi masih teruntuk peserta didik yang bisa diajak daring atau memanfaatkan teknologi. Bagaimana nggih jika peserta didik tidak ada sarana untuk semua itu? Tadi sudah saya sampaikan, kalau tidak ada, tadi sudah saya katakan tadi, siswanya itu tidak mampu lah singkatnya itu. Orang tuanya tidak mampu, HP saja tidak mampu, apalagi sinyal gitu. Nah ini
saya tidak tahu Bapak Ibu kondisinya di daerah-daerah itu, tapi ada best practice kemarin dari guru Jember kalau enggak Banyuwangi itu membuat apa tadi di lembaran gitu, anaknya itu pandai anaknya itu. Terus dia ngetik di lembaran itu, dia berkunjung ke rumah anak itu terus diberikan. Terus berikutnya beberapa waktu lagi datang ke situ itu untuk mengambil tugas-tugasnya. Nah, itu cara yang cukup apa dulu ya, terkenal itu berkunjung seperti di Sumeneb itu guru-guru berkunjung ke. Nah, kalau di daerah pandeminya yang zona merah, wah itu tidak bisa. Nah, gitu ya, sehingga ini kalau masalah teknologi nanti mudah-mudahan nanti pemerintah dalam ini Pemprov pusat atau donatur bisa memberikan sarana untuk pembelajaran online. Itu Mbak Betty. Dari saya Mbak Betty. Waktunya masih ada, ini ada beberapa pertanyaan lagi melalui chat. Saya bacakan ya, Pak Ilham. Ini dari Pak Zainullah dari Kota Malang. Bagaimana elementasi pembelajaran daring untuk kelas 1 SD di masa pandemi? Di sekolah binaan sudah melangkah dengan mengundang orang tua dengan tata cara strategi pembelajarannya. Hanya anak kelas 1 baru belum tahu kemampuan membaca. Monggo Bapak tanggapan Pak ini. Ini untuk kelas 1 SD ya. Iya. Ini yang di masa daring seperti bahasa daring, masa pandemi ini. Bagaimana di kelas 1 SD baru masuk itu ya Pak Zainullah ini. Ya, Pak Zainullah ini. Kemudian pembelajarannya. Ya saya kira untuk ke konten materinya mungkin ya belum bisa. Nah, mungkin ada, nah ini saya terus terang belum ada best practice Pak Zainullah bagaimana kelas 1 sebab belum tahu juga inputnya kelas 1 itu bagaimana gitu. Apakah memang sekolah itu favorit artinya inputnya sudah bagus, kalau inputnya sudah bagus tinggal gitu. Kalau misalnya inputnya belum bagus ya menggunakan media-media tadi itu. Mungkin seminggu sekali online semua sama orang tuanya diberikan gitu. Nah, ini sebetulnya bagaimana sih pemberian tugas di kelas 1 ini penjelasannya panjang Pak. Di webinar yang pertama itu. Jadi secara umum begini Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya bukanya Pak Betty ya. Yang untuk pembelajaran kelas awal ini kelas 1 ini. Saya sudah share screen belum Mbak Betty? Dereng Bapak. Oh, dereng. Jadi intinya kita harus tahu, nah ini tadi kita harus tahu yang diajarkan itu, nah ini loh Pak. Kalau nanti teman-teman guru dari KD ini tadi itu sudah mentok katakan itu, Pak tidak mungkin itu mengikuti KD dan seterusnya, sehingga berikutnya adalah mengajarkan materi tentang psikologi siswa. Artinya apa? Sesuai dengan multiple inteligensi siswa. Pembelajaran penugasannya itu. Atau solusi di rumah. Bentar Pak Betty, ini menarik Pak Betty. Saya Pak Betty ya Pak. Pembelajarannya Pak Betty. Karena berbeda-beda ya antara ini kemarin saya berikan di singkatnya menggunakan 4 ini Pak Zainullah ya. Materinya memang editing dari KDAD ini kalau tidak bisa yang seperti bawah itu tadi. Ya, mohon maaf.
screen belum ada, Bapak. Iya, Mbak. Sebentar, Mbak. Sudah, Mbak? Nampak, Mbak? Nampak, Bapak. Monggo. Oh iya, enggak bisa. Caranya enggak, saya print dulu, Mbak. Sebentar, Mbak. Caranya itu kalau di Zoom ini harus dibuka dulu filenya, baru di-share. Oke, sudah, Mbak. Ya gini kalau... Oke, nah ini pertanyaan dari Pak Zainul tadi itu. Iya, jadi kalau yang penting diingat-ingat adalah ini Bapak Ibu. Kita sudah tahu di online itu, ini sebagai gurunya 4 orang ini. Maka nanti yang akan jadi guru adalah orang tuanya. Nah, kemudian materi-materinya kalau tidak bisa Bapak Ibu, karena masa pandemi ya, materi formil KIKD adalah pengembangan psikologi siswa tadi, bakatnya, passionnya siswa, terus solusi atas problem dari rumah, kemudian profesi orang tua, contohnya ini Bapak Ibu. Nah ini Pak, pengajarnya adalah orang tua. Kalau orang tuanya itu desainer, maka anaknya diajari, nanti gurunya itu memberikan tugas pada orang tuanya, mengajari ini. Nah, syukur-syukur nanti di desainer ini, misalnya ada muatan matematikanya, misalnya saja. Nah, itu kalau misalnya orang tuanya ini sebagai tukang masak, terus nanti disuruh ngajari tentang mencari SPB KPK, pasti berantem nanti itu yang seperti Gion tadi. Nah, itu tadi apa namanya? Jadi psikologi siswa, masalah rumah. Ini solusi dari misalnya saja problem rumah. Biasanya kalau bangun tidur itu kamarnya kotor semua itu. Nah, akhirnya diajari cara menata kamar itu bagaimana. Yaitu materinya, Pak. Misalnya saja rak sepatu itu masih tidak teratur. Nah, nanti diajari bagaimana menata rak sepatu itu. Singkatnya malah justru pembelajaran karakter porsinya lebih banyak. Jadi di nomor 23 ini porsi pembelajaran karakter akan lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran non karakter atau kognitif itu ya di sini itu. Tiba saatnya kalau dulu di masa normal pembelajaran karakter itu ya porsinya sedikit itu, kognitif yang non karakter banyak. Nah, sekarang ini pandemi lebih banyak porsinya. Ini kalau untuk kelas awal ya, kelas awal. Oke, saya kira itu Mbak Betty dari saya. Pak. Nuwun sewu Pak Ilham, ini ada kita ambil satu lagi ya Pak pertanyaan ya. Ini saya bacakan, ini dari Pak Kuswanto dari LPMP Papua Pak. Oh Pak Kuswanto, wah saudara saya dari saya sudah lihat ini. Bagaimana bentuk atau contoh instrumen monet daring dan luring untuk memantau aktivitas guru dan siswa. Monggo penjelasannya. Instrumen monet daring dan luring untuk memantau aktivitas guru dan siswa. Oh, baik. Pak Kuswanto ini ketemu lagi, Pak Gus. Jadi bagaimana aktivitasnya? Sama Pak dengan misalnya saja aktivitasnya melihat seperti yang contoh saya tadi itu tentang penugasan, sehingga saya nanti membuat instrumen gitu. Bentuk kegiatannya apa? Pemberian tugasnya itu apa? Misalnya saja baca tadi performan ya, atau membuat produk tadi yang dicontoh di kelas saya itu. Nah, tinggal ya seperti biasanya yang beda itu hanya aspeknya. Kalau dulu itu kita langsung datang ke kelasnya, mengamati guru itu. Tapi sekarang ini kita bisa melihat hanya bukti-bukti cat siswa,
bukti-bukti tugas yang dikumpulkan siswa, bukti-bukti informasi perintah-perintah dari gurunya itu tadi. Nah, supaya kita tahu itu tadi aktivitas yang diupload siswa tugasnya itu apa saja sih, perintah-perintah dari guru itu apa saja sih. Nah, kita masuk ke sana, supervisornya masuk ke sana. Kalau kita tidak ikut masuk di kelasnya, instrumen yang kita bawa ini, kita tidak bisa. Jadi singkatnya Pak, sama saja format-formatnya, aspek, kemudian belakangan itu mungkin 1, 2, 3, 4, fungsinya tidak, dan seterusnya itu. Nah, yang beda itu sebelah kirinya, disesuaikan dengan masa pandemi. Begitu, Mbak Betty? Oh, masih banyak ini privatif. Saat melakukan supervisi mutu, menjaring datanya kita gunakan Google Form. Saya baca ya, ini privat ini. Konco-konco pengawas privat barang. Saat melakukan supervisi mutu, menjaring datanya kita gunakan Google Form, Google Drive. Tapi merangkum datanya atau melaporkan data hasil supervisi mutu, saya tempatkan di website pribadi atau weblog pribadi. Gimana keluar seperti itu? Kalau seperti itu boleh. Di Google Drive hanya saya ambil kode embed-nya saja, tapi copy paste ke halaman website saya, sehingga tampil juga pribadi bukan. Monggo, tidak apa-apa. Ini saja saya sudah senang, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu sekolah sudah terjun di website itu, nanti kan berkembang sendiri. Oh, saya pakai Google ini kurang efektif. Saya coba, tadi ada penjelasan Pak Ilham Google Classroom. Wah, belajar Google Classroom. Oh, ternyata enak Google Classroom. Saya belajar Google Classroom itu dari teman saya, namanya Cakri gitu Pak. Dari LBMP itu. Belajarnya pun dari tutorialnya saja, online-nya saja. Baru saya terapkan. Ya, guru. Terus Pak Jumadi bawahnya ini, Pak Jumaidi, Pak. Saya baca ya, Pak ya? Monggo, Pak. Oh, ini coret-coret itu enggak pertanyaan. Ini ada dari Bu Susiana, Kabupaten Jombang. Tanya bagaimana penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran jauh daring dan luring. Oh, Bu Susiana, pengawas SMP Jombang. Nah, penilaiannya bagaimana itu? Memang kita sudah tahu kalau penilaiannya itu kognitif, Bu Susi, itu akan nuansanya kalau apalagi itu masalah nasib gitu. Wah, orang tua akan berupaya agar nilai anaknya baik. Disingkatnya diajari nanti itu. Maka kalau itu ketat, seperti tes masuk perguruan tinggi itu, dan tidak mungkin ya diawasi kamera itu. Maka yang paling cocok adalah menggunakan project. Kan ada 3 itu ya, project yang dilakukan itu. Performance, produk, sama investigasi. Itu. Nah, sehingga yang dinilai adalah hasil project siswa itu. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau project itu kan KI 4, saya mendapatkan nilai KI 3 dari mana? Gitu. Nah, akhirnya saya jawab, kalau di negara-negara maju, Bapak Ibu, pen and paper test tertulis itu jarang dilakukan. Terus yang dilakukan adalah dari performance siswa. Dari performance siswa atau produk yang dihasilkan siswa itu sudah diketahui, guru sana itu sudah bisa memotret. Oh, penguasaan kognitif anak ini sekian. Nah, kalau di Indonesia masih mungkin belum serp ini. Nah, waktunya ini Bapak Ibu. Waktunya kita karena kepepet ini, kita sekarang itu kepepet ini untuk COVID itu, menilai pengetahuan siswa dari aspek KI 4-nya siswa. Ya pasti lebih lebih akurat ya dibandingkan dengan masa normal itu. Itu Mbak Betty. Terus ada lagi, saya kira sudah tidak ada. Ini hanya ya.
angkat tangan mungkin Resen. Resen sudah dari tadi. Monggo, monggo. Bagaimana? Monggo. Husnul dari Kabupaten Probolinggo dan Jailani Lamongan, saya coba mana yang merespon dulu. Pak Jailani. Pak Jailani. Kangen ini Pak Jailani nih. Ayo Pak. Pak Jailani Lamongan, monggo. Oh, tidak merespon. Pak Agus Abadi ada itu. Resen. Pak Husnul Kabupaten Probolinggo. Itu angkat tangan kita. Nah, silakan Pak Husnul, speakernya sudah nyala. Pak Husnul Kabupaten Probolinggo. Pak Ilham. Oh, Bukan Bapak, lupa Pak Ilham. ya Allah. Iya. Pak Ilham, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan. Monggo. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab Pak, tapi karena ada kesempatan maka saya gunakan. Notabene binaan sekolah binaan saya itu di daerah yang kalau diajak daring itu gurunya bisa, tetapi wali muridnya tidak bisa. Sehingga kita harus ada solusi yang terbaik supaya pembelajaran tetap berjalan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan anak-anak bisa senantiasa sehat. Nah, tadi best practice dari Jember tadi sebenarnya sudah kita lakukan di Probolinggo Pak, terutama di Bantaran binaan saya, yaitu dengan guling Pak. Jadi kalau daring nggak bisa, luring nggak bisa, akhirnya dengan guling Pak. Nah, ternyata dengan guling ini, guling itu guru keliling Pak. Oh. Jadi best practice guru binaan kami adalah guling. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang sebenarnya oleh gugus tugas tidak diperkenankan untuk tatap muka walaupun itu guling. Tetapi karena hanya itu yang bisa dilakukan, maka guling itu menjadi solusi yang terbaik bagi guru-guru kami. Nah, kelemahannya tidak bisa menjangkau banyak peserta didik karena yang bisa dijangkau saja. Nah, Pak Ilham yang saya hormati, kembali pada RPP yang sudah dirancang tadi, kembali pada guru, dan kami kemarin sudah membawa guru-guru kami untuk bisa melakukan itu semua. Tetapi kembali pada gugus tugas belum bisa memberikan izin untuk bisa keliling, nah kami menjadi repot lagi, gitu Pak. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab, tetapi ini karena saya diberi kesempatan, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi direktif kami adalah guru. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul. Ngapunten tak keliru ping pindho Bu Husnul. Ada guru keliling, pesan saya pakai protokol yang ketat ya Bu Husnul ya. Teman-teman yang keliling itu tidak tertular atau tidak menulari. Ada Pak Jailani, Mas Seryono, Mbak Betty, itu Resen. Pripun ini Pak Jaryono, waktunya sudah kurang 2 menit ini Mbak. Pak Jailani deh, ada Pak Jailani itu. Iya, monggo Pak Jailani. Pak Jailani silakan Pak. Pak Jailani Lamongan, monggo silakan. Jailani dari Kabupaten Lamongan, monggo. Tidak bisa merespon Bu Betty. Oh, jadi Pak Ilham. Jadi saya ini waktunya sudah hampir habis, kurang 1 menit ini untuk tanya jawab. Sesinya kita tutup. Pak Ilham, jadi matur nuwun Bapak Ilham atas materi yang telah diberikan beserta dengan pertanyaan-pertanyaan juga yang sepenuhnya sudah panjenengan jawab seluruhnya. Jadi Bapak Ibu peserta yang berbahagia, karena mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul 10.40 ya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan penutup kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi. Kepada Bapak Rustam Hari SOSNM, kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Rustam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas, juga Bapak Ibu kepala sekolah dan sebagian Bapak Ibu guru dan peserta video conference sharing knowledge supervisi mutu pendidikan di masa pandemi bersama LPMP Jawa Timur. Sekali lagi kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas perkenan hadir dan bergabung dalam sharing knowledge kali ini. Semoga hal ini dapat menginspirasi kita semua, juga bermanfaat bagi kita semua dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur dan juga di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan di dalam pengelolaan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kami dapat meningkatkan kualitas layanan secara umum dan khususnya pada sharing knowledge yang kami siapkan secara serial. Besok agendanya adalah pengolahan dan analisis data mutu, kemudian hari Rabu pada alamat dan jam yang sama, ayo menulis buku, khususnya ditujukan kepada Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan kegiatan sharing knowledge ayo menulis buku. Tentu dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan pengalaman yang lalu peserta sharing knowledge ayo menulis buku itu sampai 300 peserta, kurang lebih 300 peserta, dan karena ada beberapa permintaan sehingga kami adakan ulang. Demikian Bapak Ibu informasi dan dari kami, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan bersyukur, membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam atas penutup yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di dalam semak lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Amin, amin. Terima kasih kami sampaikan pula kepada host, narasumber, dan terutama kepada Bapak pimpinan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di tengah kondisi new normal saat ini, Bapak Ibu kami sampaikan janganlah kita menjadi lengah, tetaplah kita menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol pencegahan dan penanganan COVID yang tersedia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas di kesempatan dan bertemu di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup, sudilah kiranya Bapak Ibu mendengarkan pantun lagi yang akan saya sampaikan. Pagi-pagi pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya ada yang salah, mohon kiranya Bapak Ibu untuk memaafkan. Hujan dan darah tinggi semampai, senyum dan sapa menggugah naluri. Semuanya pun sudah usai, saatnya kami untuk undur diri. Baik, Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.